Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen. Yang saya hormati Bapak Eko Budianto Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Terdistribusi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan rasa tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan proyek ujian akhir ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eko Budianto Eskom MM atas ilmu, bimbingan, arahan, serta pengalaman yang telah diberikan selama perkuliahan sistem distribusi. Ilmu yang telah Bapak sampaikan sangat bermanfaat dan menjadi bekal bagi saya dalam memahami konsep sistem terdistribusi serta menerapkannya dalam pengembangan aplikasi berbasis web service. Perkenalkan, nama saya Suparman. Pada video ini saya akan mencoba sedikit mempresentasikan proyek akhir semester mata kuliah sistem terdistribusi yang berjudul implementasi web service menggunakan REST API pada aplikasi Sarkastor App berbasis Laravel. Sarkastor App merupakan aplikasi toko online berbasis web yang saya kembangkan menggunakan framework Laravel. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi RESTful Web Service untuk mengelola data menggunakan operasi CRUD atau create, update, dan delete, sehingga data dapat diakses dan dikelola secara terstruktur, efisien, serta siap diintegrasikan dengan aplikasi atau sistem lainnya. Pada presentasi ini saya akan mencoba menjelaskan fungsi aplikasi, fitur-fitur utama, implementasi operasi CRUD, rancangan web service yang digunakan, serta alur komunikasi antar klien dan server melalui REST API. Baik, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan aplikasi Sarkastor App. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah membantu proses digitalisasi pengelolaan toko online sehingga seluruh data dapat dikelola secara cepat, aman, dan terintegrasi. Di sini saya berada di halaman dashboard, di mana dashboard merupakan halaman utama yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi toko secara keseluruhan. Pada bagian atas terdapat beberapa kartu informasi, yaitu total produk sebanyak 18 produk, lalu ada total stok sebanyak 16.439, ada total transaksi sebanyak 30 transaksi, dan total omset sebanyak Rp10.854.200 ya. Informasi ini diambil secara otomatis dari database dan diperbaharui setiap terjadi transaksi. Di bagian bawah terdapat grafik penjualan ya. Grafik ini berfungsi untuk menampilkan perkembangan penjualan berdasarkan tanggal ya. Sehingga pemilik toko dapat mengetahui kapan penjualan meningkat maupun menurun. Dan di sebelah kanan terdapat diagram pie produk terlaris. Di sini saya setting untuk 5 produk saja ya, 5 produk terlaris. Jadi diagram ini menunjukkan produk-produk yang paling banyak terjual sehingga pemilik toko dapat mengetahui produk mana yang memiliki permintaan tertinggi. Dashboard ini dibuat agar administrator dapat melihat kondisi toko hanya dalam satu halaman tanpa harus membuka menu satu persatu. Selanjutnya saya masuk ke menu kategori ya. Kita di sini bisa menambahkan kategori, misalkan peralatan dapur ya. Kita simpan
dapur. Nah, ini ya, sudah masuk peralatan dapur. Lalu kita coba masukkan suppliernya. Misal PT apa ya, peralatan dapur. Ini misal saja ya, PT Maju Jaya Teknik, misalkan Maju Jaya Teknik sih, Lion Star misalnya. Lion Star sudah, teleponnya misal alamatnya Cibitung Bekasi misalkan ya, Bekasi. Kita simpan PT Lion Star. Nah, ini PT Lion Star ya, nomor teleponnya ini, alamatnya Cibitung, dan barusan di create tanggal 28 Juni 2026 jam 8.04 ya. Kita lalu masukkan produk. Misal nama produknya Lion Star itu apa ya, biasanya sih telanan plastik dah, misal telanan plastik, telanan plastik, harga 15.000, stok minimum 10, maksimumnya 200, satuannya pieces. Nah, barcode nggak perlu, deskripsi telanan plastik gagang ya. Ambil produknya, ini ya. Lalu pilih kategorinya, ya, termasuknya ke peralatan dapur ini ya, termasuk ke peralatan dapur. Suppliernya Lion Star. Nah, kita simpan. Apakah sudah masuk? Ini sudah masuk ya, Lion telanan plastik, peralatan dapur pada Lion Star 15.000, stoknya masih 0 karena kita belum melakukan pembelian, dan create pada tanggal 28 Juni 2026 08 06 ya. Oke, coba kita lakukan pembelian. Tadi Lion Star. Telanan plastik. Sekarang beli 100 pembelian ya, berarti 1.500.000. Oke. Kita pun bisa melakukan edit
misalkan kuantitinya kebanyakan, misal kita mau 50 aja update ya. Oh maaf, tanggalnya 28/06/2026. Coba kita edit menjadi 50. Nah, kita edit jadi 50, jadi harganya 750.000. Nah, lalu kita coba untuk delete, yakin untuk dihapus. Nah, sudah hilang. Sini ada menu kasir juga, terus lalu ada menu order online. Sini ada yang mereka melunasi, ada yang mereka belum melakukan pembayaran, dan ada juga yang sampai kadaluarsa. Lalu ada laporan pembelian. Jadi seluruh laporan dapat difilter di sini ya. Misalkan dari bulan 5 ya. Dari bulan 5 sudah lumayan banyak. Lalu juga ada laporan penjualan. Dan terakhir ada laporan stok. Sekarang kita coba masuk ke order online. Saya akan rubah dulu role-nya ya, menjadi role customer, yang karena saat ini masih menggunakan role admin ya. Ini master, kita rubah ganti menjadi role customer. Rubah database-nya. Kita rubah role-nya menjadi role customer agar dapat melakukan order online. Kita coba masuk lagi, kita keluar dulu lalu masuk lagi, menggunakan Google ya. Kita coba lakukan transaksi. Ini karena tadi saya sudah melakukan transaksi, cuman belum saya check out. Sekarang saya lanjut check out. Ini pembayarannya kita menggunakan Witan ya. Oke,
masuk ke Militan Sandbox. Tadi menggunakan BCA ya. BCA. Sukses ya. Kita cek sukses ya. Kita coba sekali lagi ya untuk memastikan. Misalkan saya mau beli Citato 5 ya, terus saya akan tambahkan lagi, karena saya suka Indomie, saya beli Indomie 10 ya. Kita akan buat pesanan, bayar dan makan ya. Sekarang menggunakan virtual account BCA ya. Di sini banyak pilihan, ada BNI, ada Mandiri dan yang lainnya ya. Sebagai contoh saya menggunakan BCA, saya copy virtual account-nya, lalu saya lakukan pembayaran lewat Militan simulator. Ini baru simulator, belum production, jadi saya nggak khawatir kesedot isi di ATM kita ya. Nah, sini successful ya, jadi pembelian sukses seperti itu. Mohon maaf agar video tidak terlalu panjang, agar bisa diupload, saya coba persingkat saja ya. Dan ini adalah kodenya untuk Sartas Store App tadi ya. Di sini terdapat controller, terus ada model, ada SSP, terus untuk authentication-nya. Di sini juga ada view kategori, export layout, modal payment, produk, report dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan implementasi yang telah saya lakukan, aplikasi Sartas telah berhasil menerapkan konsep sistem terdistribusi melalui penggunaan RESTful Web Service. Seluruh proses pengelolaan data dilakukan menggunakan operasi CRUD, yaitu create, update, dan delete. Penggunaan REST API membuat aplikasi menjadi lebih fleksibel, mudah diintegrasikan dengan aplikasi lain, serta mempermudah pengembangan sistem di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.